menghilangkan harapan-harapan kepada dunia, belajar menghilangkan harapan-harapan yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar menghilangkan segala pegangan hati, pegangan jiwa, pegangan batin, pegangan hidup, menghilangkan semuanya. Yang tersisa hanya kepada Allah kita berpegang, yang tersisa hanya kepada Allah kita berharap, yang tersisa hanya kepada Allah kita kembali. Maka salawat salam tak lupa kita sanjung agungkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kepada kita semua yang hadir di malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dibelai oleh Allah dengan mengikuti apa yang Rasulullah bawakan untuk kita, dengan senantiasa mengikuti, membawa, mempraktekkan, memperagakan apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang betul-betul diselamatkan lahir batin kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang benar-benar bisa pulang kembali kepada Allah seutuh jiwa dan raga kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka duduk simpuh kita di malam ini, di tempat ini, kumpulnya kita, bertatap muka kita di malam ini, di tempat yang barokah ini, mari kita sejenak merenung. Sudah sejauh apa kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah sejauh apa kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah sejauh mana kita bersolawat kepada Rasulullah? Kita bersolawat, sudahkah salawat itu betul-betul hidup dalam pribadi kita? Kita bersolawat bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar tulisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tetapi mari kita jadikan solawat itu nyata di dalam kehidupan kita. Solawat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bagaimana mendidik hati, mendidik jiwa, supaya dia betul-betul yakin kepada Allah siang dan malam, supaya betul-betul aman hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap waktu. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana mengamankan hati, mengamankan perilaku, mengamankan pikiran. Maka kita disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hakikatnya kita beriman kepada Allah itu? Hakikat daripada kita beriman kepada Rasulullah itu apa? Yaitu mampu mengamankan hati, mampu mengamankan prasangka kita dari yang tadinya mudah berprasangka buruk kepada orang lain, berprasangka buruk kepada tetangganya, berprasangka buruk kepada sesamanya. Maka disuruh beriman, disuruh diamankan hatinya, supaya hatinya aman dari perbuatan dosa di situ, supaya hatinya aman dari perbuatan buruk sangka di situ, supaya hatinya jauh dari noda, supaya hatinya juga bersih dari kotoran. Apa kotoran hati itu? Kalau kotoran tubuh ini gampang bersihinnya. Kalau kita kena kotoran cicak, kena kotoran ayam, segala macam, itu gampang dibersihinnya. Nyentuh babi, nyentuh anjing juga gampang dibersihinnya. Tapi kalau kotoran hati, itu yang agak susah, agak repot bersihinnya. Kayak dibersihin tapi nggak bersih-bersih. Kayak diistighfarin tapi juga nggak bersih-bersih. Karena apa? Tidak sepenuhnya sadar, tidak sepenuhnya istighfarnya itu masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam jiwanya. Maka
Kalau orang-orang terdahulu itu, kalau Rabi'ah al-Adawiyah itu, dia istighfar itu, selesai istighfar itu dia istighfar lagi. Astagfirullah fi istighfar. Ya Allah, ya Ilahi, ampuni aku dalam mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni aku dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ampuni aku dalam mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kadang-kadang kita mau sholat aja kita masih mikirin dunia. Mau sholat, mau menghadap Allah, mau sujud kepada Allah, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita itu sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah wudu, kita sudah siap takbiratul ihram, sudah mengatakan Allahu Akbar, masih membawa permusuhan ke dalam hati kita, masih membawa jejak permusuhan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka kita sholat dalam keadaan membenci orang lain, kita sholat dalam keadaan masih terombang-ambing hati kita dengan dunia. Kita sholat, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dalam keadaan mengenaskan jiwa kita, masih dalam keadaan mengkhawatirkan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di awal dia sudah mengatakan Allahu Akbar, dia sudah menyerah kepada Allah. Sudah tidak ada kekuatan, sudah tidak ada kehidupan, sudah tidak ada tujuan lain selain Allahu Akbar. Sehingga sirna kesombongan dalam dirinya, sirna kesombongan dalam hatinya, dalam jiwanya, sirna kebingungan di dalam jiwanya, sirna segala kebatilan yang ada dalam dirinya. Yang ada hanya Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan, ini wajahku wajhiyya lillazi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan muka hatiku kepadamu ya Allah. Kuhadapkan muka hatiku kepada pemilik dunia ini, kepada pemilik tubuh ini, kepada pemilik alam semesta raya ini. Tetapi kenapa kita sudah mengatakan ini wajahku wajhiyya lillazi fatara samawati wal ardh, di hati kita masih ada dunia, di jiwa kita masih ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah jelas dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Dia mengatakan segala dan puja hanya milik Allah. Tetapi dalam sholat dia berangkatnya masih membawa atribut duniawi, masih membawa dunia ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, sehingga sholatnya ngantuk belaka. Sehingga bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya sujud, nikmatnya kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, kalau hati kita, jiwa kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jiwa kita masih gemar melamun dalam sholat, kalau hati kita masih melamun dalam sholat, maka cobalah kita Allahu Akbar, benar-benar menghilangkan semuanya. Ya Allah, ya Ilahi, aku ingin menghadapmu ya Allah. Aku ingin berjumpa denganmu ya Allah. Maka nikmat sholat itu. Sholat itu hanya ada dimensi diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi dunia yang nampak dalam hati kita, tidak ada lagi dunia yang nampak dalam pikiran kita, tidak ada lagi dunia yang merongrong ke dalam kehidupan diri kita, ke dalam jiwa kita. Sehingga sholat kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu media, sholat itu perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mau mengamankan hatinya, orang-orang yang mau mengamankan dirinya, orang-orang yang mau mengamankan kehidupannya. Maka as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu perjumpaan bagi orang-orang yang mukmin. Nah, maka mari kita evaluasi di malam ini. Mari kita merenung di malam ini.
Sudahkah kita sholat? Sudahkah kita beriman kepada Allah? Sudahkah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jangan heran, semakin kita sholat, semakin kita berdoa kepada Allah, rasanya semakin pudar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kayaknya makin didoain makin gak jelas juga hidup ini. Maka jangan heran, karena sholatnya itu, sholatnya sambil ngelamun, sholatnya sambil mikirin dunia, sholatnya sambil mikirin dapur, sholatnya sambil mikirin kebun, sholatnya sambil mikirin motor, mobil, segala macam. Gimana kita sholat mau nikmat? Bagaimana ceritanya kita mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya yang kembali? Sedangkan kita sholat aja sambil ngelamun, sedangkan kita sholat aja sambil mikirin ini dan itu segala macam tentang dunia dan seisinya. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya adanya majelis zikir ini dan adanya perkumpulan kita di malam ini yang mungkin seminggu sekali kita kumpul ibadah kepada Allah. Mari kita jadikan media untuk betul-betul kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan kita dalam ibadah dimanapun, perkumpulan kita dalam thariqah, dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan momentum untuk betul-betul menyadari kita ini diawasi oleh Allah, kita ini harus pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah, kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya kita menghambakan diri kepada Allah? Gimana caranya kita sadar itu bisa menghambakan diri kepada Allah? Maka mulai yang pertama, sadar dulu kita, aku ini datang dari Allah, aku ini hidup untuk Allah, aku ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku harus pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah mulai sadar di situ, hilang semua kebatilan yang ada dalam dirinya, hilang semua kesombongan, amarah, iri, dengki, segala macam hilang di dalam dirinya. Yang ada hanya Allah, 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 sehingga nafasnya, setiap hembusan nafasnya hanya diisi bagaimana infusil mu'minina yaqulun Allah, Allah, hanya berdoa, hanya meratap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sujud batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menangis dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diisi dengan lamunan-lamunan buta, tidak diisi dengan segala macam kebencian kepada orang lain di situ. Maka mari kita belajar sadar, mari kita belajar betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi hamba itu posisi orang-orang yang sadar dirinya diawasi oleh Allah, sadar dirinya dilihat oleh Allah, sadar dirinya itu diurus oleh Allah, dibenahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar dirinya itu dibelai dengan kasih sayang Allah. Itulah orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang sholat pun belum tentu dikatakan dia hambanya Allah, belum tentu dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam sholat dia masih membawa kesombongan, di dalam sholat dia masih membawa kecongkakan, di dalam sholat dia masih membawa amarah, masih mau iri dengki kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya, masih membawa hal-hal di luar dari hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar merindu kepada Allah, kita belajar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang tidak pernah berhenti mencintai kita,
Allah tidak pernah berhenti menyayangi kita, mengasihi kita. Maka mari juga kita jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk belajar menyadari cintanya Allah kepada kita, untuk belajar menyadari kasih sayang Allah kepada kita, untuk belajar betul-betul kita sadar kita itu harus pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berleha-leha kita, jangan santai dulu lah, masih muda ini, santai dulu lah, umur masih 40 ini, masih 50 ini. Maka apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka kita diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk semata-mata Allah menciptakan kita hanya diciptakan gitu aja, gitu aja. Enggak, kita itu harus pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimat itu bukan digunakan ketika kita hanya mendengar tetangga kita meninggal, ketika saudara kita meninggal, maka diumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap saat itu jadikan kalimat kesanggupan, jadikan kalimat kesanggupan. Sanggup aku ibadah kepadamu ya Allah, aku sanggup sujud kepadamu ya Allah, denganmu ya Allah, aku sanggup pulang kepadamu ya Allah. Aku sekarang hidup berada dalam perantauan dan aku harus pulang kepadamu ya Allah. Detik dan saat ini juga ya Allah, bimbing aku ya Allah, tolong hidupku ya Allah, tolong jiwaku ya Allah, tolong kehidupan dunia akhiratku ya Allah, tolong keluargaku, anak istriku, putra putriku ya Allah, kedua orang tuaku ya Allah. Itulah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka di malam ini mari kita berdoa kepada Allah, mari kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia kita, hajat akhirat kita, dan terutama mudah-mudahan kita bisa dibimbing oleh Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah untuk betul-betul sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk betul-betul merasakan cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridhallahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita ajak hati kita menangis kepada Allah, batin kita menangis kepada Allah. Mohon ampunan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan putra putri kita dibimbing oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah subhanallah. 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 Birahmatika ya Allah. Birahmatika ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allah Allah ya Latif. Allah Allah ya Salam. 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 Allah Allah ya Latif.
برحمتك يا برحمتك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سبحانك يا أنت الأمان خلصنا يا الله خلصنا يا الله خلصنا من
Ya Ghufran Ilahi Rabbi. Ya Allah, berkatilah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa hati kami ya Allah. Ampunlah dosa pikiran kami ya Allah. Ampunlah dosa prasangka kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang banyak lalai kepadamu ya Allah. Maafkan kami yang banyak khilaf kepadamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang tak pernah bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbing hati kami ya Allah. Bimbing hidup kami ya Allah untuk senantiasa menghambakan diri kepadamu ya Allah. Kami butuh bimbingan-Mu ya Allah. Kami butuh Engkau ya Allah. Kami butuh Engkau ya Allah sebagai petunjuk kami ya Allah, sebagai pembimbing kami ya Allah. Ya Allah, kami buta ya Allah, kami bodoh di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya rahman, la ilaha illa anta ya rahim, la ilaha illa anta ya ghafur rahim. Ya Allah, ampunlah dosa orang tua kami ya Allah. Sayangilah nama dan papa kami ya Allah. Berkati orang tua kami ya Allah dengan keselamatan ya Allah. Kami titipkan orang tua kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, angkat derajat orang tua kami ya Allah. Muliakan orang tua kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah putra putri kami ya Allah. Bimbing putra putri kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Selamatkanlah rumah tangga kami ya Allah dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong dunia kami ya Allah. Tolong segala usaha kami ya Allah. Tolong segala persoalan kami ya Allah. Hanya Engkau tempat kami memohon ya Allah. Engkau tempat kami meminta ya Allah. Engkau tempat kami berharap ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu apapun ya Allah. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan jiwa dan raga kami kepadamu ya Allah. Bi qudratika ya arhamar rahimin. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi